Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super, mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Oke, tapi kalau bicara soal dokter lagi, Pak Budi, dengan menambah kuantitas itu kan satu hal ya. Tetapi kemudian kritikan bahwa bagaimana etika, komunikasi dokter ke pasien, itu ada catatan khusus tidak sih ke dokter-dokter bahwa memang itu adalah area yang harus diperbaiki? Kita harus memperbaiki itu. Dan itu yang sebenarnya saya lihat harus didorong bersama-sama dengan dukungan masyarakat, ya, dukungan juga dari organisasi profesi, karena kita lihat kasus yang di Undip lah yang meninggal. Oh iya, yang meninggal. Ya, kalau memang proses pendidikannya juga sudah full dengan bullying, sehingga ada yang meninggal, tapi kemudian ya waktu itu kan nggak diakui. Saya juga sampai di demo kan pada saat itu. Tapi kan sekarang udah terbukti karena yang membuli kan sudah masuk penjara kan. Jadi udah terbukti itu ada. Nah, rasa resistensinya kan tinggi sekali pada waktu itu untuk mengakui bahwa itu terjadi di pendidikan kita. Kebayang dong bagaimana hasilnya. Kedua terjadi lagi kan yang di Bali kan. Itu kan kita akan melihat loh ada apa dengan masalah pendidikan kedokteran kita. Itu yang harus diperbaiki. Karena kalau tidak itu akan menghasilkan nanti murid-muridnya seperti terbiasa seperti itu kan. Itu yang kita nggak mau, karena kasihan juga mereka, yang lebih kasihan lagi masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan saya bisa memperoleh dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk komunitas pendidik juga, agar bahwa ya kita sama-sama perbaiki deh. Akan lebih baik kita rendah hati ya, mengakui bahwa ada kekurangan kita, memperbaiki, daripada kita tidak mengakui, menutupi, kemudian keluar di Undip, keluar yang di Bali, itu kan terbuka sekali kan. Tapi kalau itu Pak Budi yang tampak ke permukaan. Dan itu yang tampak ke permukaan, di belakangnya kan lebih banyak dari itu. Tapi kalau Pak Budi sendiri merasakan masih ada tidak sih resistensi itu dari kampus-kampus yang memang masih ada. Itu terbukti kita di Mahkamah Konstitusi kan digugat. Ya, kemarin ada dari Universitas mana tuh yang di Solo tuh yang Sudirman atau apa yang menggugat kita kan. Ya mungkin mereka merasa selama ini nggak pernah ada yang mencoba memperbaiki ya. Tapi kalau saya sih bukannya masalah pribadi saya ngelihatnya memang ini masyarakat, yaitu tadi kan, jangan sampai ini kehilangan kepercayaan. Ya. Kalau kita sudah sampai kehilangan kepercayaan dan makin banyak masyarakat kita kemudian mencari layanan kesehatan itu keluar, itu kan tugas saya juga untuk memperbaiki sistemnya. Pak Menteri, itu cerita tentang pelayanan kesehatan yang mahal, itu kan karena pendidikan yang mahal juga. Kan orang pikir balik modal, sama juga pada politisi yang mengongkosi politiknya, lalu kemudian dia mau supaya itu balik modal gitu kan. Nah, lalu kemudian ada sekarang yang berbasis rumah sakit, di mana kemudian pemerintah membiayai untuk para spesialis bisa itu ya. Mungkin akan berubah gitu ya. Pendidikan yang mahal karena memang kalau saya bandingkan yang terjadi untuk pendidikan spesialis di Indonesia itu satu-satunya di dunia gitu. Di negara lain nggak begitu. Itu tadi di negara lain yang peserta didiknya itu melamar ke rumah sakit untuk magang. Jadi karena dia magang, dia bekerja, dia dapat gaji. Nah, rumah sakitnya kan ada biaya, ini ada obatnya, biaya AC-nya, orang ini masih ada gurunya. Rumah sakit dikompensate oleh pemerintah atau asuransi, atau mereka juga bisa dapat dari hasil kerja si anak ini. Itu sistemnya sustain. Jadi nggak ada biaya buat anaknya, rumah sakit karena dia ngeluarin biaya untuk anak ini juga dapat kompensasi tambahan, tetapi rumah sakit juga bisa mendapatkan pendapatan karena anak ini bekerja. Jadi konsepnya itu membuat ini jadi cepat banyak. Kalau di kita, si anak ini mesti ngelamar ke fakultas dan bayar kan kita tahu mahal. Ya bisa bilang Pak itu kan bisa dibayar beasiswa, tapi sama aja kan negara bayarin juga itu kan artinya kan negara bayarin. Ini kan enggak. Jadi negara bayarin mahal,
Dan rumah sakit ngeluarin biaya untuk anak ini, rumah sakit itu nggak terima apa-apa. Jadi semua rumah sakit ngomel. Dan mereka jadi nggak mau, kecuali ya dipaksa kan, nggak bisa terus-terusan dipaksa. Itu yang akibat membuat sistem ini nggak bisa banyak. Kan rumah sakit bilang, loh, rumah sakit saya kan bangkrut dong. Kalau saya terus-terusan masih naik dari 100 ke 1000 peserta didik, saya nggak dapat kompensasi apa-apa, uangnya masuk ke institusi lain, sedangkan biayanya terjadi di tempat saya. Nah itu model ini nggak terjadi di negara-negara lain di seluruh dunia. Hanya terjadi di Indonesia. Nah, andai kata Anda memutar mundur jarum jam atau memutar mundur waktu, kalau 20 tahun lalu sudah diterapkan, misalnya menciptakan spesialis ini lewat hospital base, itu mestinya hasilnya sudah berbeda dong. Indonesia dulu begitu. Oh, Kalau ditanya, karena seluruh dunia begitu. Jadi kalau ditanya zamannya berapa tahun 60-an itu jadi ditanya perubahannya kapan begitu. tuh, Pak Budi? Setahu saya pada saat terbitnya Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Tapi sekarang undang-undang itu kan udah ditarik. Saya diskusi dengan Pak Nadiem. Pak Nadiem bilang, enggak, kita undang-undang pendidikan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar. Jadi nggak ada. Nanti kalau undang-undang pendidikan kedokteran ada, kan nanti pendidikan keinsinyuran juga minta kan. Pendidikan media juga ada kan, undang-undang sendiri gitu kan. Itu yang waktu itu beliau waktu kita diskusi bilang, enggak, undang-undang kita stick ke pendidikan akademik, pendidikan tinggi, pendidikan dasar, pendidikan menengah, tapi bukan pendidikan masing-masing, karena banyak sekali kalau dibikin. Nah, dengan itu balik lagi ke dimasukkan ke undang-undang kesehatan, dan undang kesehatan ini waktu kita bikin kan kita benchmarking dengan di negara-negara lain seperti apa. Ya, itu yang membuat kemudian kita sudah bisa memungkinkan jalannya hospital base ini yang sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan bisa dipahami lah. Niat kita ingin memperbanyak, mempermudah, dan mempermurah. Baik, pertanyaan terakhir Pak Budi, ini 1 tahun sudah berjalan, 3 program prioritas untuk kesehatan juga hasilnya cukup positif, kita bisa lihat angkanya, kemudian juga penilaian untuk bidang kesehatan juga dianggap positif oleh masyarakat. Apa berikutnya, target-target jangka pendek, jangka menengah dari Pak Budi? Memang kita kan baru mulai untuk menjaga masyarakat kita tetap sehat dengan di screening kita ketahuan statusnya. Nah, begitu sudah tahu statusnya, mereka itu harus di treatment, harus diajari supaya mereka jangan terus-terusan memburuk kondisinya. Bahkan harus dijagain ya Pak ya? Dijagain, bahasanya mungkin lebih bagus gitu, lebih gampang. Dijagain agar tetap sehat. Atau itu yang udah sehat, tapi yang udah mulai kelihatan rada sakit, harus dimotivasi supaya mau sehat. Gitu ya. Nah itu PR yang berat. Dan saya ngelihat PR ini nggak mungkin dilakukan Kementerian Kesehatan sendiri. Ini harus bersama-sama dengan si objeknya. Kesehatan itu nggak bisa, itu tugas Menkes nggak bisa. Itu harus jadi tugas individu itu Pak Don pengen hidup sehat, itu harus dia sendiri. Gitu. Nah saya masih bikinnya nggak bisa dalam bentuk program. Ini harus jadi gerakan. Jadi orang-orang bilang, Pak, ini kita bikin ini program kampanye ini kampanye enggak. Yang paling sukses program promosi kesehatan itu Car Free Day. Kenapa? Tanpa kita suruh, orang-orang udah menuin pengen lari olahraga. Wah, itu langsung tekanan darah, gula darah, kolesterol turun. Itu yang harus kita dorong. Gimana bisa membuat ini jadi FOMO, gitu. Bahwa kita kalau nggak sehat, kita FOMO. Gitu. Nah, itu kita butuh bantuan media, butuh bantuan juga seluruh komponen masyarakat agar hidup sehat adalah hidup yang gaya. Hidup sehat adalah hidup yang keren. Sudah mulai kok kayaknya ya. Rasa-rasanya di masyarakat kita sudah mulai kok ya menjadi tren bahwa harus sudah hidup mulai. sehat. Jadi kalau Pak Don umur 60, tapi aku lebih sehat daripada yang usia 50. Masih ada rasa-rasa kayak gitu. Kita boleh bangga dengan umur yang sudah tinggi. Tinggi, betul. Tapi sehat. Apalagi kalau umur kita tinggi lalu dia bilang, kok tampak seperti 50. Nah, iya, aduh, itu lebih senang lagi itu. Oke, terima kasih banyak Pak Budi Gunadi untuk waktunya bersama kami di Superdon. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Superdon Super Opini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Tasya Lutmila undur diri. Dan saya Don Bosco Slamun. Mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.